Banyak masalah berkelindang, banyak perilaku aneh menjadi sorotan, banyak pembahasan yang mengurai persoalan dalam perdebatan. Semua seakan menjadi hiruk-pikuk berkelanjutan tanpa penuntasan. Inilah obrolan ringan tentang fenomena menarik di sekitar kita. Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Laut merupakan anugerah alam dari Yang Maha Kuasa yang memiliki banyak sekali potensi. Di samping potensi keindahan alamnya, laut juga menyimpan banyak sekali sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ketika kita berbicara laut di Indonesia, tentu luasnya luar biasa dan di dalamnya terdapat sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk pengelolaannya, tentu kekuasaan negara hadir sebagai pihak yang menjaga keamanan, juga harusnya memang memberi kemaslahatan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Ketika kita melihat lembaga-lembaga penegakan hukum yang terkait dengan kelautan, ada bisa kita dengar misalnya TNI Angkatan Laut, Polri lewat Direktorat Kepolisian Perairan, apalagi ada Kementerian Perikanan dan Kelautan. Tentu ini semua harusnya menjamin bahwa pemanfaatan laut tidak menimbulkan kesenjangan atau ketidakadilan. Ketika muncul pagar laut yang menghebohkan, rasanya asik juga untuk diperbincangkan. Oke, tapi jangan lupa sebelum kita memperbincangkan secara santai tentang pagar laut, subscribe dulu dong ya. Ya, buat tambahan vitamin gitu. Oke, terima kasih tentunya untuk subscribe Anda dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini untuk teman-teman orisinal? Ya, senang sekali ya kalau ada kesempatan kita bisa bikin konten lagi gitu ya. Bisa ketemu lagi di obrolan ringan seputar isu nasional. Karena kita itu rasanya tidak hanya sekedar ya bagaimana semacam orang mejem saja melihat kondisi-kondisi yang terjadi. Masalahnya kita tuh kadang-kadang ya apa ya dikatakan itu berisik apa bising atau apa sih ya biasanya itu ada terjadi di benak kita lah pada umumnya gitu kan, seperti itu. Saya kira manusiawi lah ya ketika di satu sisi, di satu tempat ada sebuah berita, kemudian kita ikut komentari. Kan sebenarnya kan gitu, kita ikut komentari, kita ikut turun omongan dan sebagainya, itu wajar-wajar saja. Di mana saja ya, maka ketika ada berita apapun, baik itu di grup-grup medsos ya, itu kan selalu ada hal yang begitu. Saya kira kita sama saja, wajar-wajar saja. Dan memang berangkat dari kewajaran itu kita justru akan berkomen tentang sesuatu yang tidak wajar. Maksudnya kan ini orang merespon, orang berpendapat tentang satu peristiwa itu kan satu hal yang wajar. Iya, tapi kita ini teori ilmu komunikasi. Iya. Kita akan merespon sesuatu yang sampai pada kita yang tidak wajar, tidak biasa kan gitu kan. Yang sampai ke kita gitu kan. Nah, yang kita komentari itu kan sesuatu yang sesuatu yang pada kita kemudian timbul perasaan mau mengomentari, itu memang biasa apapun. Iya, maksudnya wajar itu barangkali sesuai versi dugaan kita kan yang muncul kan seperti wajarnya gitu kan. Ya, atau itu memang semua orang sudah bicara. Contoh beginilah. Kasus tentang kemarin itu tingkat nasional itu kan tentang
pagar Oh, pagar laut di pantai utara Banten itu pagar kawasan laut. Tangerang. Itu sebenarnya kan semua orang sudah ngomong itu di mana dari Iya, apa tokoh-tokoh semuanya bicara semua. Tapi kalau kita tidak ngomong meskipun itu hal yang artinya itu ya kita kan nggak enak juga. iya, maksudnya kalau kita ya mencoba untuk melihatnya secara santai ya bisa menjadi guyonan yang agak lucu juga gitu ya. Betul. Agak lucu juga begini. Sebuah objek yaitu berupa pagar laut, kok tadinya tidak ada yang mengaku, kemudian muncul pengakuan-pengakuan dan akhirnya ketika diusut lagi lebih jauh tentang objek itu dibikin karena ini merupakan kawasan yang masih dalam penguasaan negara, Ya. izinnya kepada siapa, siapa yang izin, itu kan akhirnya menjadi semacam hiruk pikuk yang luar biasa. Betul. Itu yang sebenarnya kalau kita ambil pelajarannya apa? Pelajarannya jadi memang mungkin ada beberapa kebijakan-kebijakan yang tidak jujur Itu yang memang. dilakukan oleh pengambil kebijakan. Artinya kan begini, ya kita tahu sebenarnya aturan-aturan yang terkait dengan sebuah proyek, di tempatnya kayak apa, di mana, peruntukannya untuk apa, itu kan proyek itu biasanya begitu. Nah ini kebetulan saja kan mereka seolah-olah pembangunan PIK 1, PIK 2 kemudian dikaitkan dengan PSN dan sebagainya. Ya. Itu kan seolah-olah masyarakat sudah tahu bahwa ini sebuah proyek milik pemerintah lah yang dikerjakan oleh swasta. Memangnya kan seperti itu. Bagaimana mungkin sebuah proyek yang besar itu gejolak-geloknya besar, ketika kita itu para nelayan itu mengadu itu tidak ada yang tahu, seolah-olah semua tutup mata dan andaikan tidak berani untuk mengungkapkan. Itu kan sudah kelucuan yang kedua. Yang ketiga, kelucuan itu muncul justru termasuk masyarakat ini menurut saya seperti sengaja diadu domba. Jadi itu kebiasaan yang menurut saya berkali-kali terjadi, Pak. Berkali-kali terjadi. Jadi ketika satu dibuat masyarakat itu pro dan kontra. Nah, sananya tidak akhirnya mungkin ya yang diurusi pro kontranya. Setelah pro kontra nanti ada semacam pertemuan dan sebagainya, nanti terjadi kompromi. Itu berarti politiknya manis sekali. Manis sekali. Manis banget. Jadi luar biasa itu. Jadi dibuat begitu dulu, nah nanti kan bisa ada win-win solution. Ya. Nah, itu kalau dirunut itu kan sebenarnya berawal dari seorang Said Didu ya. Ya. Yang dulunya dia pejabat juga. Iya, dia manusia merdeka. Dia punya lahan juga tapi tidak mau dijual. Kemudian dia melihat itu di sekelilingnya, ternyata pinggiran-pinggiran pesisir pantai itu sudah dikapling-kapling dan sebagainya, ada pengurukan ke sungai dan sebagainya. Itu kemudian di blow up oleh teman-temannya, dibela oleh teman-temannya, sehingga sampai muncul itu kemudian diperlihatkan lah termasuk peta itu dan sebagainya. Iya. Tapi lucunya tidak ada yang mau mengakui. Yang jelas untuk kasus itu menjadi viral lah. Viral. Banyak pihak yang menyorot dan itu akhirnya kan tidak hanya sekedar pada medsos saja, tetapi kan mainstream juga akhirnya mencoba untuk menelusuri, menginvestigasi dan sebagainya. Tapi ya aneh tadi nggak sempat ketemu juga siapa yang buat gitu kan. Nah. Tapi ini berita terakhir saya sangat ya mungkin kita semua ya, artinya masyarakat umum juga ikut mengapresiasi keberanian Menteri Pak Nusron Wahid itu. Artinya dia lugas mengatakan bahwa ketika ada dokumen ternyata soal sertifikat itu ya. Kita kan itu di luar nalar kita itu. Saya sendiri mendengar itu tuh hampir mau marah itu. Masalahnya apa? Kita ngurusin sertifikat di darat aja bukan main. Masalahnya kita juga belum bisa menjustifikasi bahwa sertifikat itu memang sertifikat di darat atau di laut, maksudnya luar pantai atau di dalam pantai. Itu kan disampaikan oleh Menteri Nusron. Satu, untuk dirinya yang mengurusi masalah itu suruh mengkaji. Dulu garis pantainya itu di mana, sekarang itu garis pantainya di mana, ketika dibuat itu masuk di luar pantai apa di dalam pantai untuk yang terkait dengan HDB-nya atau apa kan ada yang
SHM-nya segala gitu kan ya. Nah itu ya saya pikir bijak sekali dilihat permasalahannya benar garis pantainya di mana. Itu pembuatan sertifikat itu memang untuk maksudnya kondisi di luar garis pantai apa di dalam pantai. Maksudnya bibir airnya kan bibir garisnya airnya di mana? ya itu kan ada aturan-aturannya Ya, toh. jadi kan dulu waktu diukur itu masih daratan, berarti di dalam garis pantai kan. Bisa jadi kan seperti itu lah. Kemudian air laut naik kan menjadi itunya tergenang air ada yang tadi. Kalau itu narasi yang menurut saya agak aneh juga. Persoalannya kan begini. Sebenarnya kalau ada hitung-hitungan abrasi atau rob ke darat, itu kan butuh waktu lama, dan itu saya kira pada masa-masa ini katakan kita hitung setahun, 2 tahun atau setengah tahun ke belakang, itu nggak mungkin akan terjadi perubahan. Sekarang sudah 6 meter dalamnya air itu di apa? Ya. Itu sih banyak yang menyimpulkan yaitu. Tapi kan tetap itu untuk istilahnya, untuk objektifnya kan tetap harus di itu dulu kan. Ya. Di mana garisnya, nah itu masuk di luar apa di dalam itu kan yang perlu. Kalau memang itu di luar garis bibir pantai tadi, berarti itu kan mensertifikatkan laut gitu kan, seperti itu yang jadi masalahnya. Nah, itu kan konyol kan. Bagaimana laut bisa disertifikatkan, itu lucu itu seperti. Aduh.